Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Udah ya, Mar, reda ya. Habis iklan kan udah nggak merong-merong lagi kan. Udah. Kita sengaja tadi iklanin supaya Mama lebih tenang dulu. Tapi seru sebenarnya kalau mau pansos sama Mama ya, jadi berita ya. Apaan sih? Hah? Apaan sih? Mah, tapi kalau Mama ngelihat yang kayak gitu ini jujur ya. Mama ngelihatnya marah, kesel apa gimana sih, Ma? Kadang-kadang marah Ben, tapi pikir-pikir kalau zaman sekarang ya. Sekarang tuh kita kalau ngelihat yang gitu-gitu cuman ketawa aja udah. Ya. Apaan sih nih gitu. Capek ya, Ma? Enggak, kalau gitu, Mam. Kalau kita marah katanya gini, jadi artis kok baper. Ember. Jadi artis kok cepet marah. Kan itu resikonya jadi artis. Katanya gitu, Mam. Coba lu yang jadi artis, nyungsep. Kesel gue. Ih, Mama Isma orangnya baper ya, Ben. Apa? Kalau aku sih tau gak, kalau aku ya selalu gini. Gini deh, kalau lu pada otaknya normal, nih udah mulai ini nih gue nih, udah emosi jiwa ya kan. Balikin aja, nggak usah ngomong, oh kalau artis itu harus begini-begini. Artis juga orang, manusia, punya perasaan, punya keluarga, ya kan. Pengen hidupnya nyaman. Kalau lu yang digituin orang, mau apa enggak? Udah gitu aja, Nah, balikin. coba Zemi kan tadi ngeliat permasalahan Mama Is ya. Apa yang dilakukan Mama Is itu kan selalu menjadi perbincangan oleh netizen. Kalau Zemi sendiri, dari sudut pandang Zemi itu sebenarnya gimana sih ngeliat situasi sekarang yang seperti itu? Kalau aku pribadi mungkin dari mata netizen ya, setiap apa yang kita lakukan pasti ada positif dan negatifnya gitu. Kalau kita fokus sama yang haters kita, ya sama aja kita membunuh diri kita gitu. Sama aja kita nggak bisa maju. Ya udah fokus aja sama yang suka sama Teh Iis kan. Dan aku pikir juga banyak kok Teh yang Gak suka ada sama justru, Teh Iis. gak ada yang suka Nggak kebetulan. ada. Wendy, gua tadi tuh gua baik, gua ngelurusin dia, gua tahu pasti dia jawabannya positif. Iya. Sama lu banting lagi. Jangan. Sampai matanya mau keluar Terus Zen, jadi ibaratnya ya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Tapi kalau jangankan ngomong bicara tentang Mama Iis, sosok jadi Zemi aja ada yang suka dan ada yang enggak? Ada pasti. 1 komen, 2 komen ada pasti. Dulu waktu pertama sering posting pakai seragam kayak wah bangga banget pakai seragam. Terus aku bilang ya di seragam inilah doa ibuku gitu. Ya bangga lah gitu, ya lu bangga bisa lah. gak pakai seragam gue? Sabar. Apaan sih? Gue diundang! Maaf ya, maaf. Lu tadi narik Mama ke situ mau kemana pagi-pagi pasti happy? Enggak ada. Udah gak ada. Iya. Sorry. Tadi Archie ngomong, Iya. ini bukan bintang tamu. Siapa? Ibu-ibu pengen minta foto doang. Tahu kan? Oke. Nah, jadi ibaratnya nih ya ini di seragam yang kamu gunain ini ya ada doa dari ibu Iya, ada kita doa gitu. dari ibu, iya. Ya mudah-mudahan apa yang kamu bicarakan itu bisa sampai gitu. Memang terkadang ada beberapa atau segelintir orang yang kurang sampai pesan baik yang ingin kita sampaikan. Jadi ya itu ketika apa yang di pikiran mereka tentang kita negatif ya akan terus selamanya akan negatif. Even lu melakukan kebaikan sekalipun 1000 tetap akan hilang gitu. Jadi ya benar kata Zemi, jadi harus dilupakan orang yang kayak gitu, jadi harus itu. Jangankan Zemi, lo tukang tape uli aja banyak yang iriin. Karena dagangannya laku. Iya, karena dagangannya laku. Iya Nurul. Bener. Wah. Lagian Belum pernah kena bogem lu kali ya. Apa lagi? Oke, tapi kalau berbicara tentang Mama Iis ya, justru ini ada yang mengaku katanya ini adalah Iis Dahlia yang asli. Gua rasa Ini makanya KW dia nih. marah-marah. Ini KW nih. Iya. Kebongkar. Makanya dia marah-marah, gua rasa yang asli yang ini. Iya. Coba sekarang kita
Ini KW. KW ya? Awe. Hah? Iya. Gua sampai jalan, Pe. Kita panggil langsung Allah, ini dia. jangan-jangan Iis dia kebongkar. Dahlia asli. Dia kebongkar. Sabar, Ma, sabar. Tunggu dulu. Sabar, sabar. Kok suara lu mirip banget? Sabar, Ma. Kok Ma. suara lu mirip banget sama Iis Dahlia? Operasi di mana lu suara lu? Ibu cari aku yuk. Cari aku. Ya udah, Ibu. Ini vokalis Ben. Fendi. Dia mana? Ini mama deh. Ini mama mau si diusir masa deh. Fendi. Apa? Lu narik orang keluar. Ini diva dangdut lu ya. Ini diva lu. Pak, coba kalau kamu Iis Dahlia coba buka. Oh iya. Close up dong, two shot. Coba ngadep depan, mah. Tai lalatnya sama, Ma. Saya lalatnya Bibirnya ditempel. mah, bibir sama Ini kuku. Iren dah, Iren penyanyi dah bukan. Bukan ya? Oh iya ya, mah. Iya. Tapi mama mukanya lebih kejam dikit ya. Iya. Struktur. Kejam. Lebih Oke, nah silakan foto dari televisi kalian. Lalu, foto lu dan Brownies. Bentar. Ayo Tuh. foto, tengah. Ma. Enggak, udah diam aja di situ. Nah, udah yuk. Maju. Di zoom kamera digituin pegangin bisa maju. Oke. Mama lihat Itu, kamera. Mama, kamera Yang ini Mama, mah, lihat, Ma. Si kamera mana Tuh, ya? handphone. Ya Allah. Wen yang difoto. Ya itu. Senyumnya samain. Ya. Ntar yang sebelah kanan ditutup mukanya ya. Darah banget Wendy. Oke, langsung komen ke Instagram Brownies_TTV ya. Kira-kira Ya. menurut kalian yang mana yang asli? Oke, silakan duduk. Mama muat nggak? Aku punya tayangan viral ini Leni, namanya Leni. Oke, Leni yang dibilang mirip sama Mama Iis. Coba kita lihat yuk tayangannya. Ini dia. Oke. Jadi lu hari-hari niruin gue. Jangan emosi, Ma. Sabar. Nadanya Lagi nanya Ya yuk. biasa nadanya biasa. Kamu Ma, hari-hari niruin Ma, aku. kemarin juga ada kok Ma yang dia impersonate Ayah Ojak, Iya. ada juga. Ini bukan begitu, maksudnya dia itu kan Jangan yang marah. lagi Dia bukan haters, Tunggu Mam. dulu. Yang nanya siapa? Mama. Mulut siapa? Mama. Suara siapa? Mama. Ya udah Ya Cici. udah. Giling Bentar deh. ya, bentar ya. Ya. Ci, makanya besok-besok siapa ya? Udah ngasih tahu biar security ditahan dulu kalau Iya. lagi syuting nih. Ganggu. Oke, jadi kamu tuh pertanyaan Mama Iis, hari-hari kamu ngikutin Mama Iis gitu. Ya nggak setiap hari sih. Jadi kalau bikin Video. tok-tokan itu video itu kamu seminggu berapa kali? Kayak Iis Dahlia. Seminggu berapa kali? Berapa kali? Enggak juga. Nggak juga sih. Kalau misalkan lagi mau, kalau misalkan lagi ada yang viral ya udah bikin. Oh gitu. Makanya Mama harus bikin bahan terus biar dia kreatif. Iya. Kalau mama nggak ada apa-apa ya nggak bikin apa-apa. Aku belum bikin. Oh, iya. Bantu lah, Ma. Bantu-bantu. Yang bikin salad gua katanya belum bikin 20% buat gue lu. Tapi, Mam, pempek Alemong masih ada? Masih. Masih ada, Oma. Kata Oma tutup. Kemarin sempet tuh. Gua nggak ngomong, sumpah. Lu ntar kata Mama Iis, bener aja lu. Besok gue kirim ke sini udah matang ya. Oke. Nah, katanya Leni ini sempat takut karena bikin konten mirip sama Mama Iis. Takut kenapa? Ya takutnya kan sangkanya kan nggak hina. Takutnya beliau ngeledek. aja, ngeledek gitu loh Tekan takutnya. dia. Oke. Kamu takut? Pernah nggak gue DM apa gini? Nggak pernah kan? Nggak pernah malah. Ya, Ih, sabar. Iya, nggak pernah. Sabar. Mama Dia- minta dia nggak takut jadi takut bener. Dia dikata nyabut bulu matanya aja ya. Bulu mata dia bisa takut sendiri loh.
matanya tajam banget. Dia copot aja di jalan belum matanya loh itu. Oke, kita bahas ini fotonya. Tuh. Bibir. Bibir kalau nyanyi sama gini hidung nih. Hidung. Sama. No. Ini Dahlia belum kenal dari master ya, Ma? Bibir, kumis. Di antara Bibir. di antara Tapi yang kalau Mama kan lain-lain. itu muka foto juga editan kan, Ma? Hah? Kok editan? Kok editan sih? Kesel deh. Mana? Lu Asli. ntar sangka orang bener lu. Kadang-kadang ya, lu udah tahu aja neti Indonesia begitu, ngomong apa aja dikata Ini iye. aku mau nanya dong. Aku tadi kan kayak salah ngomong. Kalau menurut kamu kenapa sih Mama Is kok langsung begitu? Aku kayak jadi kaget loh, Demi. Langsung begitu dalam artian apa? Nanya ke orang. Nah, barusan gitu, aku kayak misalnya, Mama Is kasar banget ke aku gitu. Udah, kamu nggak usah jawab ya. Garuk. Oke, nah Mama Iis ini kan terkenal suka marah-marah. Kita akan tantang Leni untuk marah-marah kayak Mama Iis, ya. Nggak usah ngapain dicontohin dari segmen 1 udah ngomel. Ya, ya udah. Mama contohin dulu marah kayak gimana. Oh ya udah, ya berdiri apa duduk? Berdiri. Jangan Gini, males mama saya, Ma, jangan males. ceritanya Mama marah-marah sama netizen, ya kan? Ini sendiri marah di kamera. Oke, Mama marah sama Poneti deh. Buka ini Kak? Ya, Buka ya, nanti kamu lihat marah ya. ya. Kalau marah semangat banget mama. Siap ya? Iya. Baju ungu, ini ungu satu. Enggak dong, sepatu nggak boleh. Iya, iya, iya. Lu cantik. Lu hari ini cantik. Bener. Iya, Adil, anting kuning sepatu. Iya, iya, iya. Ya, gua nggak ngerti. Lu selama sama dia ya, Ma? Tapi gara-gara mama nih, Ayu kalau pakai baju apa-apa katain Gun, lu awas lu ya kalau atas kuning, bawah kuning sampai ke kaki kuning, jangan kayak Is Dahlia lu ya. Gitu kata dia mah. Selalu gitu kan. Tapi kemarin ada acara nih, ada Ayu Dewi pakai baju apa nggak dikatain lo sama dia. Ya, lu mah giliran gue dikatain. Kenapa padahal mulut lu pengen ngatain Ayu Dewi ya? Gua iyalah. Tahuan nih aku. Yang mana kameranya itu? Ini, ya. Lu udah lama nggak syuting ya? Atau kamera di mana? Ya, nih. Hah? Ya kan tadi yang nyala Indah. Oh iya, jangan Nih, emosi, gue mah syuting Sarah. mulu. Ya, ya. Action. Ya. Gue nggak ngerti ya sama lu ya Neti ya. Lu gue nggak pakai make up, lu bilang jelek. Ntar gue apa, lu bilang ini ono kucing. Lu kata gue laki. Laki dari mana? Heh, anak gue udah 2 ya no. Salsa sama Devano, semuanya cakep sama ganteng. Lo pikir? Nih, taruh di mana Indang Dun? Hebat mak gue. Mak gue. Ayo bisa nggak? Biasanya Ya. yang Nggak usah. udah itu dipotong tuh. Dipotong. Bener. Iya. Yang udah kayak gitu dipotong. Benar. Ntar tahu-tahu mendadak ada yang bisa buka kartu, ntar ngomongin lu dah. Astagfirullahaladzim. Oke, ya. Biasanya gitu. Ya kan Mama? Ayo. Kan tadi Mama Iya sudah. Tapi ini ada iren-irennya ya. Iya. Ada siapa? Ini cantik. Ya, nah gini tuh. Tinggi amat, Gun. Gak apa-apa. Rambut lu jadi rapi. Gue nih master fashion hair beauty. Gak apa-apa. Tuh. Hai netizen, kenapa saya bilang mirip Mama Iis? Memang saya mirip, memang kenapa kalau mirip? Kalian sirik ya, ih nggak diundang di TV ya. Makanya kalau misalkan punya mulut tuh nggak usah julid, tahu nggak? Biarin dong saya bisa mirip kayak Mama Iis, kan biar terkenal gitu loh. Benar. Kok kamu bisa mirip banget sama Ayah Rojak? Gimana ceritanya? Kok kayak rojak sih? Coba. Kata mama tadi gitu. Agak kurang galak dikit. Oh nggak mau disaingin mama. Kalau Wen, kalau lu jadi Mama Iis gimana Wen? Coba Wen. Ini coba Wendy, abis itu ntar Zemi mau coba jadi Mama Iis ya. Coba ya Zem. Lebih mirip. Kumisnya ya, dapet ya. Dapat. Jenggotnya juga dapat Wen. Jenggot. Heh, Neti. Ini ono kucrut, ini ono kucrut.
Lu ngatain gua, laki. Anak gua udah 2, Devano sama Salsabila. Hah? Lu pikir gua siapa? Ini doang yang diambil. Weh, muka juga dong. Hah? Anak-anak kucrut. Apaan? Udah ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mama Iis. Hadirin yang berbahagia, alangkah lebih baiknya tamu undangan yang ada di sini bisa geser ke kanan 5 langkah. Dimulai dari sekarang, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih banyak. Manis. Nah, Manis, sekarang ini kita tahu ya kalau COVID-19 ini memang lagi marak-maraknya. Tapi ternyata demam berdarah kasusnya juga tinggi loh. Nah, ini data dari Kementerian Kesehatan hingga Minggu ke-27 tahun 2021 tercatat 20.000 kasus demam berdarah. Dan 37%-nya itu ternyata terjadi pada anak-anak. Nah, ini kejadian sama salah satu artis yang dimana dia mengalami penyakit demam berdarah dan juga dia pernah terpapar virus COVID-19. Oke, hari ini saya akan ditemani oleh Dr. Deva yang akan menjelaskan penyebab dari demam berdarah dan bagaimana solusinya. Oke, langsung saja kita panggil Deva dan Tia Arestia. Tia, Dr. Deva, silakan duduk. Lengkap ya? Iya, silakan DBD, duduk. COVID, Take segala your macam. place, take your time. Dokter apa kabar? Alhamdulillah. Tia Baik. juga sehat ya, sekarang udah sehat ya Alhamdulillah Tia ya. sehat sekali. Nah, dokter sama Tia ini kan berita yang beredar ini ternyata bukan COVID-19 aja yang harus kita waspadai. Nah, ternyata demam berdarah ini juga mengancam kita nih. Tanpa banyak publikasi di media kan. Dan kita di sini tuh aku tuh pengen tanya justru dan minta saran juga sama dokter agar selalu waspada terhadap demam berdarah. Tapi aku mau ke Tia terlebih dahulu. Tia, apa sih yang Tia mau sharing? Kan kamu kemarin COVID Ya. dan ternyata kalau nggak salah Sebelumnya anak kamu DBD. juga pernah kena demam berdarah. Iya, 2 Bahkan kamu juga? Iya, aku juga. Oh wow, ceritanya gimana tuh Tia? Jadi jujur rasanya tuh aku masih trauma banget nih. Pasti. Kak. Ini beberapa bulan lalu Kanaka, anak aku yang pertama, sama aku tuh sempat kena DBD. Iya. Karena memang nyamuk itu sekarang lagi banyak-banyaknya. Cuaca Iya. juga lagi nggak jelas Karena kan. iklimnya juga gini Iya, ya, panas banget atau hujan gitu ya. Hujan kayak Iya, gitu. iya, iya. Sedih banget sih ngelihat anak tuh terbaring gitu di rumah sakit. Tapi ya mau gimana lagi, aku Ya. harus tetap kuat kan. Ya. Nah apalagi tuh waktu pas kena DBD lagi tinggi-tingginya COVID. Cari Serem rumah sakit susah juga betul. gitu. Gitu. Tapi dengar cerita Tia tuh tadi ikut merinding ya, apalagi Manis di rumah sebagai orang tua juga was-was dengan kondisi anak. Nah pada waktu itu Tia yang lihat gejala Tia sama anak tuh apa aja gejalanya? Gejalanya nih ya, itu yang aku rasain itu demam tinggi banget sampai 40 derajat. Ya. Terus habis itu pusingnya tuh benar-benar pusing banget dan badan aku tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Ya. Ini Sendi ke tulang-tulang Iya, gitu iya, kayak sampai pegal banget gitu rasanya. kayak ditusuk-tusuk Kak, Aduh. benar-benar. Ini tuh Ya. gejalanya hampir mirip sama COVID-19 ya. Dimana juga kan kemarin aku baru kena COVID kan. Ya. Kalau kebayang tuh aku masih suka trauma banget. Dan ini beneran, kita nggak boleh nyepelein yang namanya penyakit ini. Karena sama-sama berbahaya dan sama-sama mematikan Kak Igun. Dan gejalanya juga mirip-mirip gitu ya. Betul. Oke, nah dok, benar nggak nih dok kalau demam berdarah itu gejalanya sama dengan COVID-19? Ya, pastinya kan kalau COVID juga ada demamnya kan. Tapi apa sih yang membedakan lagi dok? Betul, jadi gini Kak Igun sama Kak Tia, sebenarnya dua-duanya sama-sama disebabkan oleh virus ya, kita Ya. tahu. Kalau COVID-19 itu disebabkannya oleh virus SARS-CoV-2 ya. Kalau misalnya demam berdarah dengue itu virus dengue. Kita lihat dari gejalanya. Jelas beda. Memang kalau misalnya COVID-19 itu biasanya menyerang ke sistem pernafasan Betul. ya. Itu seperti batuk-batuk, Sesak napas, ya. terus memang ada demamnya juga. Ya. Terus nyeri tenggorokan, Ya. kadang anosmia juga, hilang penciuman. Nah, kalau misalnya demam berdarah dengue, jelas demam berdarah dengue otomatis gejala utamanya adalah demam, ya. Dan demamnya cenderung tinggi ya Nah, dok? iya betul. Dan demamnya juga ini khas banget nih kalau Ya. di demam berdarah itu ya, namanya pelana kuda. Di mana kita ada fase demam tinggi, lalu ada fase kritis, lalu ada fase penyembuhan juga. Dan biasanya kalau demam berdarah dengue ini disertai gejala perdarahan. Itu seperti epistaksis, lalu seperti gusi berdarah. Mimisan ya? Iya, epistaksis itu mimisan. mimisan ya, Iya, oke. betul, gusi berdarah. Terus
Dan sebenarnya selama ini, trombositopeni juga, Ya. di mana kita mengalami yang namanya penurunan jumlah trombosit di dalam darah. Selama ini kita disibukkan dengan COVID, sampai kita Ya. tuh sebenarnya lupa kalau DBD ini juga termasuk kasus yang tinggi di Indonesia gitu. Berarti Kak kalau Ibu. misalnya Ya. cerita tentang dari Tia sama dokter tuh kita juga harus benar-benar ekstra waspada ya dengan penyakit-penyakit yang mematikan seperti ini. Apalagi sekarang banyak banget rumah sakit pada penuh. Kita jadi bingung saat lagi demam tinggi kita harus berbuat apa gitu kan. Nah, tapi dok ada nggak sih solusinya sebenarnya kita? Yang penting kan sebenarnya pencegahan ya. Ada nggak sih dok? Ada, kita sering dengar yang namanya 3M ya, ayo apa aja? Menguras, menutup, dan menimbun. mengubur. Oh, iya. Menutup, mengubur. Oke. Baju-baju kotor, Nah, sampah, betul. ya kan? Nah, Tapi kalau saya pribadi, kita masih banyak hal yang kita harus lakuin di rumah. Kayak kebersihan lingkungannya, kita harus jaga nih. Jangan menimbun sampah, jangan menimbun barang bekas, Ya. terus jangan membuka jendela atau pintu terlalu lama, terutama di pagi hari dan sore hari. Terus udah gitu, menggantung pakaian nih kebiasaan kita. menggantung pakaian terlalu lama ya. Ya kan males nih, gantung gitu. Nah itu juga baik. Dan yang paling penting adalah menyemprot obat nyamuk ya, obat pembasmi nyamuk. Ya mau boleh aerosol, boleh berupa lotion. Karena sebenarnya COVID dan DBD ini sama-sama bisa terkena di mana aja. Bahkan yang kita rasa aman di rumah itu tuh sebenarnya kita bisa kena di rumah juga gitu. Dan Apalagi sekarang yang kita tahu aktivitas tuh juga banyak di rumah ya. Iya. Dan yang paling penting pemilihan obat nyamuknya seperti apa ya. Yang aman untuk keluarga, terutama untuk anak-anak. Yang partikelnya tidak mengendap di bantal anak-anak tuh hati-hati. Mainannya anak-anak, bonekanya seperti itu. Juga lotion anti nyamuknya kita harus pilih dari bahan-bahan yang natural, bahan-bahan yang alami seperti itu. Bener banget dokter, ini menggunakan obat nyamuk aerosol di rumah dan menggunakan lotion penolak nyamuk jika aktivitas di luar rumah itu penting banget. Aku tuh selalu pakai Force Magic dan ini benar-benar magic. Ini nggak ada duanya, yang lain nggak begini. Force Magic beneran 100% nyamuk mati dan nyamuk nggak bangun lagi. Kelihatan kalau kita semprot di lantainya putih itu ya, pasti semprot set, nyamuk mati berjatuhan. Dan bercanda ya sama Force Magic ya. Dan tapi sebenarnya dokter ini aman nggak sih buat keluarga dan ada kandungan yang berbahaya nggak sih dok? Aku Atau yang mungkin jelasin. Tia? Boleh. Ini lo aman. pengalaman banget nih. Aku Ya kan namanya kita juga mama harus ibu-ibu tahu buat ya. anak. Bukan Ibu lagi. banget. Apa Tia? Ini aman banget Kak Igun. Ya. Force Magic itu kandungannya terbuat dari bunga krisan sehingga aromanya tidak membuat sesak nafas. Betul. Ketika disemprotkan, Tadi kita baru semprot, kita kayak biasa aja betul, partikelnya menyebar. ya. Sehingga Nyamuk-nyamuk hempas. Iya, nggak nempel di bantal dan akan terurai dengan sinar matahari di pagi hari. Semprot Force Magic di pagi dan sore hari ya Kak. Ya. Karena nyamuk DBD biasanya menggigit di jam tersebut, betul ya Iya, dok ya? betul. Nah, ketika kita beraktivitas di luar rumah, aku tuh melindungi anak aku dengan lotion penolak nyamuk yang terbuat dari bahan alami. Untuk Bunda Sigap di rumah, lindungi keluarga agar terhindar dari DBD. Karena aku sayang anakku dan keluarga, pilih Force Magic yang efektif bunuh nyamuk dan aman untuk keluarga dan anak-anak. Wah, terima kasih. Nah, Manis dan Bunda di rumah selalu waspada ya terhadap virus dan penyakit yang bisa menyerang keluarga walau kita lagi banyak aktivitas di rumah. Karena rumah ternyata belum tentu aman, masih bisa digigit nyamuk DBD. Seperti perbincangan kita hari ini, demam berdarah juga mematikan. Jadi selalu lindungi keluarga dan anak-anak kita dengan Force Magic yang efektif, bunuh nyamuk dan aman. Bunda Sigap, keluarga aman. Terima kasih Tia, terima kasih dokter atas sharingnya hari ini. Terima kasih. Ini Manis mesti borong dan harus punya ya. Pokoknya Ya. jangan ada lagi DBD di antara Iya, kita. kita pengennya Indonesia bisa kembali sehat ya. Amin. Oke, kalau gitu kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis.